Jadi modal manusia ini banyak sekali. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru yang ada di sini menjadi modal utama. Terus siswa, tenaga kependidikan, satpam dan lain-lainnya itu menjadi modal manusia. Di mana ketika modal manusia atau SDM-nya ini sudah berfungsi dengan baik atau sudah menjadi aset yang utama, maka bisa menggerakkan modal yang lain. Salah satu contohnya seperti Bapak Ibu yang sertifikasi atau sudah memiliki sertif, itu sudah menjadi suatu modal tersendiri bagi sekolah. Kenapa? Seorang Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikasi atau sudah bersertifikat, dia sudah memiliki bekal satu langkah dibanding guru-guru yang lain. Ibaratnya dengan sertifikasi tadi juga bisa digunakan dalam mengembangkan apa saja modal-modal lain yang ada di sekolah kita. Misalnya modal kedua itu adalah modal sosial. Yang saya pahami, yang baru saya pahami, mungkin banyak Pak Ardi atau yang lain mungkin ada yang tahu, tapi yang saya pahami di modal sosial ini bagaimana kita bersosialisasi atau berkomunikasi baik itu di internal maupun eksternal. Eksternal di sini misalnya dengan yang di sekitar kita, banyak sekali seperti penjual di depan itu juga merupakan modal sosial asalkan kita bisa menggunakannya. Kalau yang di dalam seperti kita dengan komite, dengan wali siswa, itu semua merupakan modal sosial. Ketika Bapak Ibu bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang tua ataupun wali, mungkin akan tercipta kesepakatan yang bagus juga dalam pembelajaran. Kemudian modal yang ketiga itu adalah modal politik. Modal politik di sini bukan kampanye ya Bapak Ibu ya. Jadi modal politik di sini seperti yang sering kita laksanakan, ada kerjasama dengan pihak puskesmas, dari polisi, dari pihak mana lagi biasa sering kayak kemarin kejaksaan. Terus kalau di dalam sendiri politik ini adalah bagaimana seorang pemimpin dengan kita Bapak Ibu guru menentukan suatu kebijakan. Nah itu yang kalau saya baca itu juga merupakan modal politik. Jadi kebijakan yang kita tentukan dan kita laksanakan mendapat hasil yang baik, itu berarti kita sudah memanfaatkan modal politik yang kita punya. Terus modal yang selanjutnya adalah modal lingkungan dan alam. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yus tadi, alam kita ini sangat bagus, sangat banyak, tapi jangan dilihat kelemahannya. Misalnya kayak tadi kolamnya banyak sampah, jangan dilihat di situ. Ketika sampahnya sudah dibersihkan, berarti itu menjadi aset. Apa yang bisa kita lakukan dari aset lingkungan kita tadi, kolam tadi, dan lingkungan yang lain mungkin banyak. Bapak Ibu sudah tahu semua apa yang bisa kita lakukan terkait lingkungan di sekolah kita. Kemudian modal yang kelima itu adalah modal agama dan budaya. Agama dan budaya ini, agama saya yakin Bapak Ibu kita sudah memiliki modal yang sangat kuat. Kita memiliki masjid yang bukan hanya musola, terus kita juga sudah memberikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan untuk peserta didik kita. Untuk budaya kita mempunyai kesenian yang khusus, seni tradisional Pak Alpi dengan musik kelentangannya, terus tarian kita juga sampai dengan sudah berlomba kemana-mana, sampai dengan mengikuti kesenian ke Solo dan ke lain-lain. Itu modal utama kita kemarin di bidang agama dan budaya. Kemudian modal finansial. Berarti modal ketujuh atau terakhir ini adalah finansial. Jadi finansial ini sebenarnya kalau kita lihat dari judulnya adalah tentang keuangan. Namun tidak semua. Tadi kalau misalnya kita sebagai modal manusia bisa memanfaatkan modal sosial dan lain-lain, finansial ini akan datang sendiri. Jadi tidak hanya dengan mungkin dana yang sudah ada yang pasti, misalnya dana BOS atau PSB, bisa seperti kita sosial atau bekerja sama dengan komite itu mendatangkan finansial seperti uang sumbangan dan lain-lain. Sebenarnya bijak-bijak kita menggunakan ketujuh aset tadi. Mungkin itu yang bisa saya berbagi di sini.
Semoga nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri lebih luas lagi. Itu hanya sebagian kecil dari yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.